Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dehal Bercerita, tempat di mana kisah menyeramkan bertemu dengan hikmah kehidupan. Malam ini, mari kita masuk ke dalam dunia penuh misteri, di mana bayangan bukan sekadar kegelapan, dan suara lirih membawa pesan yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah ini bukan untuk yang lemah hati. Di sebuah desa terpencil di ujung hutan, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang angker, dan setiap orang yang pernah mencoba mendekatinya selalu merasa ada yang mengintai. Namun, cerita menyeramkan tentang rumah itu bukanlah yang paling ditakuti oleh orang desa, melainkan sebuah keranda yang terletak di bawah pohon besar yang ada di pekarangan rumah tersebut. Dulu, rumah itu milik seorang wanita bernama Siti Marni. Ia dikenal sebagai orang yang baik hati dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Namun, suatu malam yang gelap, Siti Marni ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya, tetapi banyak yang percaya bahwa kematiannya terkait dengan sebuah kejadian aneh yang terjadi seminggu sebelumnya. Saat itu, ada seorang perantau yang datang ke desa mencari tempat tinggal. Namanya adalah Fahmi, seorang pria muda yang baru saja kehilangan orang tuanya. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah Siti Marni yang kosong, dengan harapan bisa melupakan kesedihannya dan memulai hidup baru. Namun, begitu ia memasuki rumah itu, perasaan aneh langsung menguasainya. Rumah itu terasa dingin, meski saat itu cuaca cukup panas. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari dalam rumah, seperti langkah kaki berat dan suara keran air yang berdecit, meski tidak ada orang di sana. Satu malam, Fahmi merasa penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki. Ia mengikuti suara langkah kaki yang terdengar dari arah kamar tidur Siti Marni. Ketika membuka pintu kamar, ia terkejut melihat sebuah keranda putih tergeletak di tengah ruangan. Tidak ada penjelasan mengapa keranda itu ada di sana. Fahmi, yang merasa ketakutan, mencoba untuk pergi. Namun, saat ia menginjakan kaki di ambang pintu, ia merasa seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya. Tiba-tiba, keranda itu bergerak perlahan, seolah-olah ada seseorang yang sedang bergerak di dalamnya. Dengan hati berdebar, Fahmi membuka keranda itu dan melihat tubuh seorang wanita dengan wajah pucat dan mata yang terbuka lebar. Itu adalah Siti Marni, namun wajahnya tampak terdistorsi dan penuh dengan rasa sakit. Saat ia hendak menutup keranda itu, terdengar suara bisikan pelan di telinganya, "Jangan tinggalkan aku tak bisa pergi." Fahmi merasa tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Tiba-tiba, wajah Siti Marni berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan. Matanya yang kosong memandang langsung ke dalam matanya, dan mulutnya bergerak perlahan, mengucapkan kalimat yang mengerikan. "Kau adalah yang terakhir." Fahmi akhirnya berhasil berlari keluar dari rumah itu, dengan napas tersengal-sengal dan jantung yang hampir meledak. Namun, saat ia berlari keluar dari pekarangan, ia melihat bahwa keranda itu kini tergeletak di bawah pohon besar di luar rumah, seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang desa. Setelah malam itu, Fahmi meninggalkan desa itu selamanya dan tidak pernah kembali. Rumah itu tetap kosong, dan keranda yang bergerak itu menjadi legenda yang terus hidup di kalangan penduduk desa. Mereka mengatakan bahwa keranda itu milik Siti Marni, yang tidak bisa meninggalkan dunia ini, selalu mencari orang yang cukup lemah untuk menjadi teman sepi di malam hari. Hingga kini, tidak ada yang berani mendekati rumah tua itu, apalagi keranda, yang dianggap sebagai simbol dari kehadiran roh Siti Marni. Namun, kabarnya, keranda itu masih ada di bawah pohon besar, menunggu siapa lagi yang akan menjadi bagian dari kisah horor yang tak pernah berakhir. Beberapa tahun berlalu, dan kisah tentang rumah tua Siti Marni serta keranda hantunya mulai memudar. Hanya orang-orang tua yang masih ingat dengan jelas kejadian-kejadian menakutkan yang terjadi di sana. Namun, di sebuah malam yang gelap, sebuah
keluarga kecil memutuskan untuk pindah ke desa itu dan tinggal di rumah Siti Marni yang sudah lama kosong. Keluarga itu terdiri dari Pak Arif, istrinya, Bu Rina, dan anak mereka yang berusia 10 tahun, Dito. Mereka datang ke desa itu dengan harapan untuk memulai hidup baru. Tanpa mengetahui cerita-cerita lama tentang rumah tersebut, mereka menganggapnya sebagai rumah biasa yang membutuhkan sedikit perawatan. Pada malam pertama mereka menginap di sana, Dito terbangun oleh suara aneh yang datang dari luar kamar tidurnya. Dia mendengar langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan dengan kesulitan. Dito mengira itu hanya suara angin atau binatang liar. Tetapi, saat ia mencoba untuk kembali tidur, suara itu semakin dekat. Terbangun karena rasa penasaran, Dito membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Dia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya, seperti suara bisikan yang lembut namun mengerikan. Dito, Dito. Suara itu datang dari bawah tangga. Dito, yang merasa takut namun juga tertarik, berjalan perlahan menuruni tangga menuju ruang tamu. Ketika ia sampai di ruang tamu, ia terperangah melihat sebuah keranda putih tergeletak di tengah ruangan. Seketika itu juga, tubuhnya gemetar. Dito tidak tahu harus berbuat apa. Ia berdiri kaku, memandangi keranda itu dengan rasa takut yang luar biasa. Tiba-tiba, keranda itu bergerak perlahan. Dito merasa seperti ada tangan tak terlihat yang mengarah ke arahnya, memaksanya untuk mendekat. Namun, saat ia berusaha mundur, ada suara keras yang terdengar di telinganya. Suara yang penuh dengan penderitaan. "Jangan pergi, aku butuh teman." Dito, yang hampir pingsan karena ketakutan, memutuskan untuk berlari kembali ke kamar orang tuanya. Namun, saat ia melangkah kembali ke tangga, ia melihat sesosok bayangan putih melayang di udara, seperti sosok wanita yang mengenakan pakaian tradisional. Wajahnya pucat pasi, dengan mata yang kosong dan mulut yang terus bergerak, mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Dito akhirnya berhasil sampai di kamar orang tuanya, membangunkan mereka dengan ketakutan yang mendalam. Pak Arif dan Bu Rina, yang awalnya mengira itu hanya mimpi buruk, mulai merasa cemas. Mereka pun turun ke ruang tamu dan terkejut melihat keranda itu ada di sana. Tidak ada penjelasan yang rasional mengapa keranda itu bisa berada di dalam rumah mereka. Esok harinya, mereka pergi ke toko kelontong di desa untuk mencari jawaban. Seorang pria tua yang mengenal sejarah rumah itu bercerita bahwa Siti Marni adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Namun, suaminya meninggal dengan tragis dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, Siti Marni berubah menjadi seseorang yang terobsesi dengan kehidupan setelah mati, mencoba mencari cara untuk menghubungkan dirinya dengan suaminya melalui ritual-ritual yang semakin gelap. Pria tua itu juga berkata bahwa Siti Marni meninggal dengan cara yang misterius, tetapi sebelum kematiannya, ia sempat berkata bahwa jika ia meninggal, ia akan memastikan untuk tetap tinggal di dunia ini dan tidak pernah meninggalkan rumahnya. Keranda yang ditemukan oleh Fahmi dan yang sekarang ada di dalam rumah Pak Arif adalah simbol dari kegilaan Siti Marni yang terperangkap di antara dunia hidup dan mati. Keranda itu adalah penjara, kata pria tua itu dengan suara serak. Siapa pun yang dekat dengannya akan terjebak dalam kutukan Siti Marni. Ia mencari teman, tetapi teman yang dia cari adalah orang-orang yang cukup lemah untuk dijadikan bagian dari dunianya yang hampa. Malam itu, Pak Arif dan Bu Rina memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan mencari tempat tinggal lain. Mereka tidak ingin Dito terjebak dalam kutukan yang tak terlihat, yang terus mengintai siapa saja yang berani mendekati keranda hantu. Namun, saat mereka bersiap-siap untuk pergi, Dito berlari keluar dengan wajah pucat. "Ibu, ayah," teriaknya. Keranda itu ada di luar." Pak Arif dan Bu Rina berlari keluar dengan panik, hanya untuk melihat keranda putih tergeletak di bawah pohon besar di halaman rumah. Malam itu, keranda itu tampak lebih besar dan lebih menakutkan, seolah-olah siap menelan siapa saja yang mendekat.
Tidak ada yang tahu apakah keluarga itu selamat, tetapi rumah itu kembali kosong. Dibiarkan terabaikan dengan keranda yang terus menunggu di bawah pohon besar. Hingga saat ini, beberapa orang yang berani melintas di dekat rumah itu sering melaporkan melihat sosok wanita berpakaian putih mengambang di jendela, menunggu seseorang yang cukup bodoh untuk mendekat. Keranda itu tetap ada, tak pernah bergerak. Indah mendengar suara bisikan yang memanggil, "Aku masih di sini, aku masih menunggu." Terima kasih telah menyimak cerita ini di Dehal Bercerita. Ingat, di balik setiap kisah menyeramkan, selalu ada pelajaran yang bisa kita renungkan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan selalu ingat untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.